8 nanti ya. Iya. Tahun 1 Muharram 1445 ya, merupakan. Kalau tadi antum nggak kesebut PI-nya, saya nggak terlalu. Ini saya gembira. Iya. Kalau saya kan ketua umum terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kalau sejak tadi lihat saya senyum-senyum terus, saya tadi sedang nostalgia dengan Mas Raji. Jadi walaupun saya ketemunya baru per detik, tapi ketika beliau bercerita bahwa beliau pernah jadi kader dan pengkader PII gitu, pelajar Islam Indonesia, tadi kita sambil kesini sambil nyanyi gitu ya, lagu-lagu Mars PII, himne PII, dan lagu-lagu jihad tahun-tahun 80-an, 90-an. Saya punya waktu tidak cukup banyak, maka untuk malam ini bapak-bapak dan ibu-ibu kita manfaatkan sambil saya mengumumkan, saya masih belum cukup hafal titik-titik tempat acara, tapi besok malam, bukan besok malam, lusa ya, Kamis malam Jumat, ada pertemuan juga kita di Masjid Al-Ansor Semanggi, Pasar Kliwon, Jawa Tengah, Surakarta ya. Temanya Masjid dan Dinamika Generasi Muda Indonesia. Jadi yang punya waktu, saya ingin mengajak rumusnya dari Solo untuk Indonesia. Kalau Solo bergerak, Solo memberikan komando bahwa yang akan kita pilih presidennya adalah ini, pasti jadi. Insya Allah. Ya kan? Ketika Solo memunculkan calon presiden, walaupun kualitasnya gitu, jadi juga. Ya? Yang diduga ijazah palsu aja jadi, apalagi yang hebat. Ya, jadi logikanya masuk nih ya. Karena saya basic saya juga filsafat pendidikan. Ya, cuman karena saya bukan Kristen aja saya nggak terkenal ya. Ya kan? Ya kan? Yang terkenal kan yang Kristen, Rocky Gerung. Kalau dia Muslim belum tentu juga, mungkin ditangkap dari kemarin. Ya. Jadi hari ini pertama poinnya, besok kita lusa, bukan besok tanggal 2 hari lagi kita jumpa di Masjid Al-Ansor. Saya ingin mengajak buat teman-teman, ada 2 sesi. Yang pertama saya akan menyampaikan materi sesuai dengan tema, dan kedua tergantung jamaah. Karena tanggal 28 kemarin saya jumpa dengan Pak Anies Baswedan, kita bicara di forum yang cukup terbatas. Tanggal 29 saya jumpa langsung dengan Habib Rizik, karena dia teman kecil saya. Jadi kalau Anda nggak nanya, saya nggak ceritain gitu ya. Kalau ditanya diceritain ya, tergantung pertanyaan ya. Nanti kalau diceritain yang nggak ditanya, kan orang Solo lain ini orangnya pinter-pinter, apalagi ibu-ibu, ya, ibu-ibu setiap pekan ketiga ketemu sama saya di pengajian Kartini, setiap hari Jumat pekan ketiga ketemu di majelis Konita, ya, kalau subuh Jumat kita jumpa pengajian politik Pak Ustadz Raji, kita punya pengajian politik rutin. Kalau saya sedang di Solo, setiap subuh di Dul Mirah itu pengajian politik. Dan ada pengajian informal ya. Senin subuh saya di Masjid Fatah Cemani. Senin Selasa subuh di Masjid Solihin. Nah, kalau Rabu belum punya yang. Tapi saya nggak mau dijadwal karena saya maunya mengalir. Pulang dari penjara ini saya ingin rumah. Satu lagi Masjid Al-Huda, Sumber, sisi agak ke dalam dari Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk perkenalan, dan saya bukan terpaksa. Saya mau absen 1 orang. Pak Udin, mana Pak Udin? Angkat tangan. Di luar ya. Nah, Pak Udin ini sahabat saya. Orangnya sangat asik ya. Oke, kita masuk saja ya. Jadi hari ini saya menyampaikan materi 2,5 jam, pertanyaan 1 jam gitu ya. Materinya 45 menit aja, pertanyaan tergantung kesepakatan. Malam ini tentu kita tidak bisa terlalu banyak tertawa, karena dengan adanya kedatangan Mr. Cawe-Cawe ke Cina, ya,
Ini berbahaya. Saya coba ulang-ulang menonton videonya. Itu kalau bentuk dalam teori penaklukan, itu orang menyerahkan leher. Lalu ada 8 poin yang ujungnya adalah Cina boleh apa saja. Baru disahkan undang-undang kesehatan, belum seminggu sudah berdiri tegak rumah sakit Cina besar sekali di Jakarta. Ya. Dan kalau teman-teman ke Jakarta, ada daerah yang namanya PIK, Pantai Indah Kapuk. Di Pantai Indah Kapuk itu tidak boleh masuk pribumi. Dulu masih dikasih boleh dengan paspor. Sekarang pakai paspor pun nggak boleh. Akan dihadang oleh aparat bersenjata. Jadi negeri ini sebetulnya sudah memberikan aura lo itu udah dijajah. Udah diem aja sih. Ya, mungkin nunggu nanti kita kalau mau ke masjid harus daftar dulu ke kantor DPC PDIP. Baru rasa nanti lo jadi. Nanti nggak boleh masuk masjid, harus ngisi absennya di kantor pengurus ranting PDIP baru boleh masuk masjid. Ini omongan saya bukan bercanda nih, bukan gojekan. Karena target pemilu 2024 PDIP itu ingin menang 100%. Makanya nggak boleh berkibar bendera selain PDIP di Solo Raya ini. Kawan-kawan masang bendera PKS di Karanganyar, itu benderanya dicopot, bambunya pun dibacok. Ya, makanya kemarin saya sudah produksi 500 bendera, Pak. Bendera P3, PKS, PBB, Partai Umat dan Masumi. Di rumah saya itu berkibar 5 bendera partai Islam. Ya. Kalau ada yang mau buat sendiri, bikin sendiri, bayar sendiri. Ya, karena kita harus paling tidak menunjukkan isyhadu bi annal muslim. Oke, kita masuk poin dulu. Muharram 1445 Hijriah, momentum penyatuan umat. Persatuan merupakan sebuah keharusan, tetapi menjadi sesuatu yang secara sejarah termasuk salah satu doa Rasulullah yang mungkin tanda kutip belum berjawab. Ya, ketika ada 2 orang yang dikenal dengan Umar dan Umar, akhirnya Rasul berdoa, ya Allah masukkanlah 2 singa ini. Maka masuklah Umar bin Khattab, kemudian masuklah Abu Sufyan, kemudian udah lama sekali baru dia masuk. Tapi ketika Rasulullah berdoa soal persatuan, maka persatuan ini menurut saya buat para bapak dan ibu, mari kita tumbuhkan di forum, di majelis pengajian Purnomo Sidi malam ini, bahwa kita hadir ke tempat ini karena kita cinta kepada agama kita dan kita tidak mau menyesal karena masyarakat Indonesia menunggu komando dari Solo Raya dan sekitarnya. Urusannya bukan sekedar teriak, takbir, lalu enggak. Kita harus mulai menyatakan diri untuk bertanya, apakah nama kita tercantum di DPT? Bapak tahu DPT kan? Daftar pemilih tetap. Jadi saya mohon Nun Sewu, jangan ada yang berdebat. Pemilu ini besok semua proaktif datang ke RT dan RW, mana nama saya. Nanti kalau tanggal 14 bulan Februari itu ada pencoblosan, seminggu sebelumnya minta kartu pemanggilan. Ya, saya minta seluruh masyarakat jadilah jurkam buat dirinya dan buat keluarganya. Ustadz kok bicara begitu, dibayar partai apa? Saya pemilu kali ini tugas saya adalah membuat umat Islam percaya diri untuk memenangkan partai Islam. Karena 2 pola perjuangan Islam yang harus dipilih, polanya Erdogan atau Taliban. Kalau dari segi Hamasah, kita akan pilih pola Taliban. Tapi kalau dari segi resistensi, kita perlu diskusi agak tertutup. Pola yang mungkin sementara, pola Erdogan. Jadi saya himbau kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu, pilihlah Anda akan memilih partai apa. Kalaupun Anda mungkin tidak jadi pengurus, di depan rumahnya masing-masing pasang bendera. Bikinnya cuma Rp10.000, bikinnya sendiri dah. Saya kemarin baru bikin 500, ya hitung aja 500 dikali 10.000. Ya nggak terlalu banyak, tapi berasa juga kalau bikin sendiri. Nah kita masuk ya. Muharram ini adalah salah satu nama dalam penanggalan Islam. Di Muharram inilah disebut start bulan pertama. Kalau di bulan Miladiyah
Mungkin ini sebagai bentuk refleksi, penetapan satu Muharram ini merupakan penetapan yang sangat heroik. Jadi ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam sebuah kesempatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dapat surat kepada yang mulia Amirul Mukminin menindaklanjuti surat yang terdahulu. Surat yang terdahulu yang mana? Dia tanya kepada stafnya. Itu. Jadi saya selama hampir 4 tahun malang melintang bersilaturahim dengan berbagai potensi umat dan potensi masyarakat. Aneh bin ajaib, di Jawa Tengah ini muslimnya hampir 90%-an. Tetapi pemimpin-pemimpinnya jauh dari Quran, jauh dari ibadah. Yang salah siapa? Ya kita. Antum juga salah. Ngubek-ngubek di masjid doang. Ya. Ini penting saya ingatkan. Jadi bagian yang pertama saya cukupkan dulu. Nanti kepanjangan, kita perlu dialog. Poin yang lain banyak. Jadi yang pertama defisit ulama pejuang. Yang kedua, kalau boleh saya sebut dengan tandas, lemahnya menjaga sertifikasi. Terutama tanah. Sertifikat tanah 72% sampai 84% sudah di tangan orang-orang Cina. Dan itulah yang membuat saya masuk penjara. Jadi para jamaah yang belum mantap memahami saya masuk penjara karena membahas bahaya penjajahan Cina. Saya sampaikan tanggal 27 bulan Februari tahun 2017, 6 tahun yang lalu. Jadi aslinya itu, tapi penyebab awalnya kekalahan calon gubernur dari orang Cina yang nggak bisa ngalahin calon dari kelompok Islam. Kemenangan Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI pada putaran pertama yang merupakan seleksi dari 5 atau 4 pasang itu tanggal 15 bulan Februari tahun 2017, kemudian ada putaran kedua tanggal 19 April 2017. Itu suara yang didapat dari gabungan Partai PKS dan Gerindra itu terakumulasi lebih dari 4 juta suara yang memilih Pak Anies dan Pak Sandiaga. Padahal suara gabungan antara PKS dengan Gerindra kurang lebih 1,5 juta. Ayo, sebelum nanti bapak-bapak ibu nggak memahami maksud omongan saya nih. Kalau Pak Anies jadi gubernur Jakarta, suaranya 4 juta. Kan dimunculkan. Jadi gini jamaah, saya ngomong begini mudah-mudahan paham. Untuk menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur tidak harus lewat partai. Saya nyatakan dengan pasti bisa dengan izin Allah tidak lewat partai. Tapi karena kita tidak pernah merancang kemenangan, jadi kita diam saja. Saya tahun 2009 akan mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Tengah. Saya orang Jawa gubernur. Kita itu gitu kan. Sementara Anda nggak ada yang punya cita-cita jadi gubernur. Yang ditakutkan apa? Uang kan, duit terus kan. Di Jakarta tanpa katakan walaupun pakai uang 20 triliun modal si Ahok kalah. Itu pentingnya kita pahami. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kita menghadapi pemilu 2024, tadi nama calon sudah disebut, mantapkan dalam hati, kita cari kebaikannya. Kalau memang nanti bisa kasih tahu saya punya, insya Allah masih ada komitmen untuk bertemu 4 mata. Saya mau bilangin sama dia, macam-macam kita kagak jadi nih. Tapi kita masa mau milih yang suka nonton porno? Masa kita mau milih yang mengecewakan kita? Ya? Atau kita pilih Habib Rizik? Gimana? Setuju gak kalau Habib Rizik jadi presiden? Nggak bisa jawab. Ya kalau soal setuju, cuman mau lewat mana? Karena untuk presiden tidak bisa lewat independen. Yang bisa independen itu
wali kota, bupati, dan gubernur. Makanya saya mau maju di gubernur Jawa Tengah, saya pede. Persoalan gak ada yang milih, urusan tuan-tuan lah. Ya. Oke, cukup dulu ya, nanti kepanjangan. Yang kedua, situasi nasional Indonesia. Jadi kita bicara internal umat Islam ini kalau dibahas banyak, tapi dua ini cukuplah. Satu, minimnya reproduksi ulama pejuang, ulama mujahid ulama. Dan lemahnya, ya bukan lemah lagi, udah hancur. Saya tinggal di Tangerang, Banten. Di Banten itu dari ujung Pamulang, Tangerang Selatan sampai Tangerang Utara, Tanjung Kait setelah Bandara Soekarno-Hatta. Di sana ada yang namanya Alan Sukaharji, ada Rawarengas, Rawajati, Rawalini, sampai itu. Tanah-tanah itu sudah 84% dipegang oleh orang Cina. Dia pegang sertifikat asli. Karena saya lihat masyarakat pribumi ini sangat abai untuk mengurus dan memahami bahwa yang dia pegang itu, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, Anda jangan senang-senang dulu. Anda merasa punya sertifikat asli, padahal sertifikat Anda itu nanti dia maksud namanya grade sertifikat. Makanya keributan di Meruya, Jakarta Barat. Karena warga-warga di Jakarta Barat itu merasa pegang sertifikat asli, ternyata sertifikat grade-nya itu ada dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha Cina. Ketika dia mau jual tanah, nggak bisa, dia harus izin dulu sama si pemilik grade sertifikat. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak memiliki para mujahid yang berjiwa jihad yang menjadi anggota DPR, DPRD. Makanya kita dorong besok itu PKS, biar kalau di Solo ya saya nggak. Ini termasuk Solo apa Sukoharjo nih? Solo kemarin baru ada 9. Kita dorong agar PKS bisa dapat 10 atau 15. Amin dong. Kita dorong teman-teman Partai Umat, karena baru muncul ya 2 dulu dah, atau 3 atau 4. Ya yang lain saya nggak tahu. Partainya ada tapi orang udah males. Ya, kalau partai saya, Partai Masumi tidak lolos. Tidak lolos, bahasa aslinya tidak diloloskan. Bintang bulan Masumi, Palu Arit PKI. Oh PKI mana mau ngasih lolos Masumi? Ustaz, partainya kok banyak? Nah, ntar tanya ya, saya terangkan nanti. Ya. Biasanya yang suka mempersoalkan partai banyak itu orang yang tidak pernah aktif di partai. Ya, saya udah berani bergaransi. Oke, cukup dulu ya. Jadi situasi nasional Indonesia hari ini hanya bisa diselesaikan dengan peran dominan umat Islam. Yang baru diakui baru perbankan syariah. Tahun 2020 dibuatlah menara syariah terbesar di dunia atau di Asia. Tahun 2020, di mana? Di Jakarta. Tetapi yang meresmikannya Cina kabeh. Bayangkan, kata kita nggak malu sampai wakil presiden kita yang konon pernah jadi ketua MUI, yang konon jadi tokoh NU saja tidak diundang. Bagaimana peresmian sebuah menara perbankan syariah yang berkaliber internasional diresmikan tahun 2020 yang diundang hampir 100% Cina semua. Jadi itulah yang membuat saya masuk penjara, gara-gara saya bahas bahaya penjajahan Cina. Ya, Rocky Gerung baru ngomong sekarang, ya, mudah-mudahan sih jangan ditangkap lah. Oke, yang terakhir, ini saya lagi bicara situasi kontemporer. Situasi global kita lihat berbagai peristiwa. Palestina hari ini 100% teritorial tanahnya sudah dalam cengkraman Israel. Kalau Indonesia baru 80%. Senang ya dengarnya ya. Iya. Saya bisa sebut satu-satu. Ponorogo 75% sertifikat di tangan Cina. Majalengka 68%. Nah, kalau di sekitar Solo Raya ini setiap ada yang mempersoalkan pasti disiksa, ditangkap, digebukin. Ya, saya terus terang beberapa teman-teman yang coba membahas itu kita dipanggil, disiksa. Jadi Cina ini sekarang telah menjadi Superman. Ya, tidak ada ceritanya. Karena pertanyaan saya yang belum pernah terjawab, saya tanyakan kepada Kang Mas saya. Jawab pertanyaan saya, ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Ya, saya keliling sampai Aceh,
Medan, Pekanbaru, di mana saya hadir tabligh, saya bertanya bukan menuduh. Musim Covid yang kemarin kita ditakut-takuti dan memang banyak yang mati itu, ada berapa orang Cina yang mati? Silakan acung tangan. Nih Bapak nih, Bapak tampangnya ke tentara nih. Ada berapa orang Cina yang mati? Pertanyaan saya sampai hari belum ada yang menjawab. Jadi terus terang jamaah yang berbahagia, maka untuk poin ketiga saya sampai pada penegasan situasi global. Bagaimana Uighur, Xinjiang, bagaimana Kashmir, semuanya ini akan terus terjadi. Maka situasi global solusinya adalah spirit tegaknya khilafah minhajun nubuwah. Maka kita dipaksa untuk membenci khilafah. Khilafah itu tidak ada dasar hukum konstitusi kita yang melarang. Penerapan syariat Islam itu tidak ada larangan. Di rumah saya, nanti saya kirim fotonya deh. Di rumah saya udah 10 tahun bendera la ilaha illallah saya pasang. Alfian Tanjung bukan Hizbut Tahrir. Saya PII tok. Saya Angkatan Muda Muhammadiyah tok. Kader pengkader IPM, kader pengkader IMM, kader pengkader Pemuda Muhammadiyah, instruktur Taruna Melati 3. Kadang-kadang diminta ngisi pengkaderan HMI. Itu yang saya membuat bangga saya jadi PI, Pak. Saya di mana-mana hadir. Jadi saya katakan pada malam ini, umat Islam yang tidak punya kerinduan tegaknya kembali khilafah minhajul nubuwah, batal syahadatnya. Bukan orang Islam nggak rindu dengan persatuan umat, dengan solusi, dengan keturunan datangnya Imam Mahdi. Silakan tanya Ustadz Abu Fatihah, tanyakan dengan Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, tanyakan dengan Ustadz Rahmat Baikuni, tanyakan dengan yang namanya sama tapi orangnya beda, bapak, ibu dan sukunya, Bang Ihsan Tanjung. Jadi buat malam ini saya katakan situasi kontemporer kita yang ketiga, situasi global, spiritnya menunggu atau membantu, mendukung dan mendoakan tegaknya khilafah minhajul nubuwah. Kalau ada orang-orang yang menolak dan menuduh menghina khilafah, berarti dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Memangnya ada orang Islam di sini kalau nggak ada khilafah Turki Utsmani? Anda lihat di Jogja itu semua perangkat-perangkat itu persis dengan yang dimiliki Turki Utsmani. Pecahannya dari Aceh turun ke bawah Solo. Kalau Solo ini tempat kalau yang otak-otak mainstreamnya itu di Jogja. Maka di Jogja itu masyarakat tidak bisa sembarangan jual tanah pada Cina. Oke, kita masuk bagian terakhir. Apa upaya penyatuan kita? Upaya penyatuan kita ada 2 resep. Resep pertama resep ilahiyah, yang kedua resep insaniyah. Ya, mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama resep ilahiyah. Apa itu? Akidah. Maka kita tidak bisa lagi memungkiri bahwa kita orang yang mematut diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak memberikan ruang dan tempat buat Syiah. Ya, ini kadang-kadang saya agak risih nih bicara gini nih. Syiah itu adalah salah satu masalah yang serius di seluruh Indonesia. Dalam temuan saya secara praktikal, Syiah itu berkolaborasi dengan komunis. Itu nanti Anda akan mendapatkan penjelasan dari Ustadz Tengku Azhar. Anda akan mendapatkan dengan Ustadz kita yang membidangi itu. Nah, jadi yang membuat kita bersatu itu akidah. Akidah ini arti kita masuk pada wilayah bahwa kita punya Tuhan yang satu, punya kitab yang satu, punya nabi yang satu. Ketika kita bertemu dengan orang yang mengaku ada nabi ke-26 yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, apa itu ajarannya? Agama apa tuh? Ahmadiyah. Tapi kan dipuji-puji oleh Alisa Wahid. Dalam sebuah pertemuan di Inggris, Alisa Wahid berpidato dengan membanggakan bahwa telah terjadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa dan mencengangkan untuk Ahmadiyah. Saya nggak mau bahasa Betawi aja. Kalau bahasa Betawi gini nanya, dibayar berapa tuh orang? Ya. Apalagi yang sekarang mulai kelompok hijrah, kelompok-kelompok yang dulu namanya Islam Jamaah sudah mulai masuk.
Tapi jangan dikira jumlah yang belum masih jauh lebih banyak. Itu harus ada operasi yang khusus untuk mengembalikan mereka. Kenapa kelompok Islam Jamaah yang kemudian berubah menjadi Lemkari, yang berubah jadi LDII begitu eksis? Karena politik. Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu pertama di zaman Orde Baru. Tahun 1969 pemerintah melalui Kejaksaan Agung mengeluarkan SK menyatakan bahwa Islam Jamaah adalah aliran sesat dan menyesatkan dan dilarang di Indonesia. Sampai sekarang belum dicabut, dilarang dan terlarang. Cuma diganti nama jadi Lemkari, ganti nama jadi LDII, di mana-mana banyak. Dan biasanya kalau ada ustadz yang menerangkan ini disikapi dengan fisik. Ya, dulu ada Ustadz Artono Ahmad Jais itu sampai hancur badan, mejanya belah. Universitas Ibnu Khaldun tahun 2013 apa 2009 itu kampusnya berapa ruangannya hancur diserbu oleh Senko. Di Solo terjadi juga. Pada tanggal 21 November 2021 Ustadz Sobari didemo oleh 7.000 orang pemuda-pemuda LDII. Saya nggak paham, kita selalu bangga, kita punya laskar, mana Ustaz Sobari sampai masuk ICU, nggak ada yang belain. Jangan-jangan baru dengar dari saya sekarang. Lu kemana aja? Jadi saya ingin katakan, tadi itu jawabannya, kita butuh yang ahli agama, hafal Quran, mengerti pembahasan, tapi dia juga mengerti fikul waqi. Ada apa? Jadi yang menyatukan kita yang paling top adalah Allah. Maka dengan akidah yang salamah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini pembahasannya diharapkan akan didatangkan atau mendatangkan guru-guru kita yang bisa menjelaskan dengan mantap, sehingga walak wal baroknya tuntas, konsekuensi syahadatnya jelas. Karena dalam temuan saya selama saya aktif di P3 tahun 1982 sampai 2017, dalam pergaulan saya itu hampir semua partai tanpa kecuali lebih dari 90% caleg-caleg atau calon bupati, calon wali, calon gubernur, mereka bersinggungan dengan dukun. Jadi setiap musim pemilu itu yang akan muncul pertama curang, yang kedua uang, yang ketiga dukun. CUD bukan COD. Curang, uang, dan dukun. Ya, biar tahu aja. Makanya supaya kita menang jangan pakai dukun, pakai Allah. Ahok modal 20 triliun Pak, kalah. Ya, cuman tumbalnya 2. Anak petamburan dua-duanya. Yang gang 1, satu gang 3. Habib Rizik tertahan di luar, saya tertahan di penjara. Jadi secara logika, karena gubernur Jakarta tidak bisa diambil alih oleh kelompok Cina yang meniatkan untuk membuat Chinatown, maka ibu kotanya dipindahin. Ya, tentu memang ini bukan satu kalau dalam teori keputusan bukan satu konsideran. Penyebabnya satu, kedua memang agenda PKI tahun 55 ingin memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Yang ketiga, dendam para orang-orang zaman dulu ketika Islam mulai masuk, ada yang namanya sumpah 500 tahunan. Makanya dulu sempat keluar undang-undang aliran kepercayaan tahun 1978. Karena pada tahun 1478 kekuatan Hindu dan Buddha blas tumbang di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kekuatannya ada di tanah Jawa. Jadi kebangunan IKN itu adalah kebangunan gabungan antara keinginan secara politik kelompok Cina yang ingin membangunkan ini porosnya ke Peking atau ke Beijing, dan merupakan kebangunan daripada masa kekuatan Hindu-Buddha yang pernah dianggap dikalahkan oleh para pendakwah Islam tahun 1478. Dan yang ketiga, pilkada DKI-nya kalah. Masa sih 20 triliun gak bisa menang? Artinya duit itu bukan vital, Pak. Dan sekali lagi, kunci dari Solo. Kalau orang Solonya secara elektris politik bergerak, jadi setelah pengajian hari ini, ayo bilang sama keluarganya. Udah, soal kita nggak jadi pengurus, biar pasang aja bendera. Ya, saya tuh di rumah saya tuh bendera 5. Paling tengah saya tahu bendera Masuk oleh partai saya.
Sebelah kanannya ada PKS, ada PBB, ada P3, ada Partai Umat. Ya, nggak percaya lihat aja tadi yang jemput ke rumah mana ya. Lihat tuh ada bendera. Kalau nggak percaya lihat foto ntar 5 bendera. Ya. Kenapa saya pasang? Karena saya ingin lihat siapa yang mau ngelarang. Enak bener loh. Emangnya Jawa Tengah ini milik PDIP. Jawa Tengah ini milik bangsa Indonesia. Betul nggak? Iya betul, tapi rumahnya belum pada pasang. Mulai besok pasang bendera masing-masing. Ya 10.000 aja, 10.000. Ya. Kita mau lihat siapa yang marah. Ibu-ibu saya kasih tahu ya, kalau ibu masang jangan mau disuruh turunin. Dalam ilmu hukum, kalau kita memasang di arena rumah kita itu hak kita. Selama yang kita pasang bukan gambar Palu Arit. Kalau bapak masang bendera Palu Arit ya jangan salah kalau ditangkap. Makanya di rumah saya benderanya la ilaha illallah, di bawahnya saya bertuliskan Taruna Muslim. Ada. Ya, ntar kalau kamu mau saya kirimin foto tadi pas saya pulang dari masjid pas pergi Pak. Kon datang berkali-kali ke rumah saya, suruh turunin, Pak. Bapak sering sambutan, Bapak sering memberikan pidato. Kita tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Kalau Bapak suruh melepaskan bendera putih loh, kalau putih kan kemerdekaan ya, kalau hitam bendera perang. Ini benderanya putih, la ilaha illallah Pak. Kenapa suruh cabut Pak? Kalau nggak boleh apa peraturannya Pak? Nah, kalau nggak ada udah, yang nggak boleh itu Palu Arit. Yang nggak boleh yang mengajak Pancasila dirubah jadi Trisila dan Ekasila, itu yang dibubarin partai yang begitu. Ya. Negara yang sudah disepakati dengan kalimatun sawa, kita terus jaga gitu. Nah, jadi dalam resep ilahiyah itu kita lihat yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Jamaah berasa nggak kita tahu-tahu ketemu Ramadan? Kan ketika Ramadan kan nggak bisa mau intel berapa banyak, semua masjid ada tausiah. Saya paling berasa, alhamdulillah bulan Ramadan. Ramadan itu tempat untuk sosialisasi, minimal orang akan terlibat menyimak Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ibu-ibu protes, Ustaz, pengajian ibu-ibu banyak, bapak-bapaknya entek. Nanti dulu, bapak-bapak ada Jumatan Bu. Terlepas mungkin belum ideal, Jumatan bapak-bapak acung tangan yang nggak suka ke masjid, yang nggak mau sholat Jumat angkat tangan. Nggak ada Bu, jadi ikut pengajian semua. Tergantung khotibnya. Ini khotibnya sama ngajar madrasah ibtidaiyah. Udah tahu khutbah Jumat ngajakin jamaah yang tidur. Maaf ya Ustaz, saya bukan nyindir Ustaz. Bilangkan sama ustadznya kalau khutbah itu akhbariyatul ummah fikul waqi. Terangin ada apa? Bahwa kita pakai rukun khutbah, syahadat, salawat, terus puji-pujian, pesan takwa. Sampaikan dong ada apa. Kalau tidak dengan terang-terangan, sampaikan secara kinayah. Ya. Khutbah Jumat cuma bikin istirahat sambil tidur. Jadi yang jelas nanti kalau kita teruskan lagi di haji. Kalau jamaah tidak tahu, penggelaran nama haji itu cuma ada di Malaysia dan Indonesia. Di negara lain nggak ada orang pulang dari ibadah haji dipanggil Pak Haji, Ibu Haji, itu nggak ada. Dan kita tidak mengerti bahwa itu adalah strategi politik Belanda. Dan juga merusak mental. Saya nggak mau nanya lah, sebut aja nih ada. Ada nggak ibu yang namanya Aisyah? Ada. Ada nggak yang namanya Ibu Dewi? Nah, jangan ditunjuk orangnya, ada nggak sini? Yang namanya Ibu Pujiati ada? Yang namanya Ibu Santi ada? Udah, anggaplah kita panggil Ibu Aisyah. Dulu Bu Aisyah kalau ketemu kita panggil enak. Bu Aisyah, Dinara, Bu Aisyah, mau kemana? Pada pundi, gini. Senyum. Sekarang dipanggil Ibu Aisyah nggak mau nengok. Besok mau kemana? Orang itu ingat
Bu Hajah mau kemana? Harus senyum. Pasar. Oh, jadi kalau nggak dipanggil, dia bilang apa? Emangnya pergi haji murah? Emang pergi haji sebentar? Maksudnya, ya, itu strategi Belanda. Sengaja dipanggil lama dengan panggilan haji. Ini kalau mau nangkap ketahuan. Karena pan-islamisme, gerakan dunia Islam itu di musim-musim haji, di tahun-tahun masa penjajahan itu mereka sangat saling berkumpul untuk menjelaskan situasi umat Islam. Nah, nanti jadi panjang. Yang jelas ikan akidah, ibadah ini keren, ya. Kita ibu-ibu anggap nggak ada pengajian bapak-bapak kan dengerin khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan ada yang bagus lah ya, ngaji juga bu, ya. Ibu-ibu juga jangan sampai doyannya ngaji doang. Ibunya doyan ngaji, anak-anaknya nggak ada yang ngaji. Ini kritik buat saya juga. Oke, cukup dulu. Bagian kedua, resep insaniah dalam konteks penyatuan. Yang pertama, berkeluarga. Kenapa umat Islam yang masuk belakangan setelah dinamisme, animisme, Hindu dan Buddha tapi menjadi mayoritas? Ibu-ibu jangan marah ya. Saya mau cerita pengalaman para pendakwah sejak abad ke-7. Pendakwah yang masuk ke Indonesia itu rata-rata pedagang. Betul Pak? Dan pedagang yang dikirim itu adalah pemuda-pemuda yang ganteng. Ibu tahu ganteng? Oke. Seperti siapa? Wah, itu ada. Masa ganteng, jenggotnya panjang. Ibu-ibu nih saya cerita sesungguhnya boleh ya? Yang boleh-boleh tapi pelan-pelan ngambek, nggak boleh panggil Ustaz Alfian lagi. Jadi dulu bapak-bapak sekalian kenapa kedatangan? Kalau soal abad ke-7 udah clear ya. Jahatnya buku-buku sejarah itu dibuatlah seolah-olah Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13, itu bohong. Kenapa? Pada tahun 1962 diadakan seminar nasional tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia di Medan. Dengan promotor, dengan inisiatornya Profesor Dr. Hambali, Profesor Dr. Hamka, dan sekian ratus dokter-dokter se-Indonesia dan bahkan mengundang semenanjung Melayu. Kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Oke, tuh kalau mau bicara ilmiah. Apa yang ingin diteruskan? Para penyebar agama ini ternyata memang ada yang diperintahkan oleh khilafahan yang sedang berkuasa, ada yang memang punya mental berdakwah. Maka para pendakwa-pendakwa itu banyak anak-anak muda yang jalan dalam usia 17, 18, 19, 20 tahun. Dulu ayah saya pergi dari Sumatera Barat merantau ke Jakarta tuh umur 13 tahun. Bu, saya tanya, Bu, kalau laki-laki umur 13 tahun secara kepatutan ke masyarakat udah ada yang nikah, Bu? Loh, oke, saya nggak mau berdebat. Kalau dia sudah mimpi, boleh dia nikah. Bapak nggak bisa maksain orang dia bisa reproduksi. Ringkasnya Pak, jadi si pendakwa-pendakwa yang merupakan pedagang yang menjual kain sutra, mutiara, intan berlian, multimanika, wah. Pedagang-pedagang ini ternyata dia punya dua misi. Sambil dia menjual dagangannya, dia ingin berdakwah. Cara dia datang ke kampung-kampung atau ke komunitas masyarakat, dia cari kepala suku. Dia cari tokoh yang paling didengar. Dia cari orang yang paling dianggap leadership informal. Datang. Permisi Pak, ada apa anak muda? Saya mau menjual sutra. Lagi bicara dengan ayahnya, anak gadisnya lihat. Wah, Abah, Bapak ini bagus betul. Nanti lo, ini barang mahal begini, bagaimana caranya saya bisa punya? Ya, tukerlah kalau Bapak punya emas atau ini kita tukeran. Wah, dari mana saya nggak punya? Gini aja Pak, ini barang bagus mahal-mahal. Ini kalau Bapak mau beli juga susah Pak. Gini aja. Ini barang yang mahal, ini sutra yang harganya semeternya 300 juta. Wah, Bapak udah mulai gitu kan? Gimana saya bisa punya? Anak Bapak aja jadi istri saya. Anaknya digituin, yang jualannya ganteng. Mau anaknya. Nah, si laki-laki itu tidak buru-buru. Tapi Pak di samping ini harus ada syarat lain.
Ya Bapak kalau mau nikahin anaknya dengan saya, Bapak harus syahadat dulu. Apa itu syahadat? Ya saya orang muslim. Ternyata anaknya itu sudah jatuh hati karena si ganteng itu udah ngobrol bolak-balik. Maaf Bapak ya, kalau kita dengan anak kita yang perempuan, kalau dia mulai merengek-rengek, kita cenderung menolak atau memenuhi. Ya, bapak-bapak ini banyak yang kalah sama anaknya. Ada handphone baru nih Pak, udah lama punya aku nih. Ibunya bilang, ini kok masih bisa, masih bagus. Bapaknya dicorek-corek terus. Apa yang ditemu? Bapaknya ngerayu ke ibunya. Ringkasnya apa Bu sekalian? Jadi pedagang-pedagang yang bersebar dari jazirah kekhilafan Islam datang ke seluruh dunia, menyebar termasuk ke Indonesia. Mereka datang menjual barang berharga, tidak bisa dibeli karena mahal. Maka si pedagang yang ganteng coba bilang barter anak lo jadi bini gua. Si anak mau. Kira-kira sukunya marah nggak? Enggak. Mahal, ganteng, boleh juga jadi anak gua nih. Akhirnya apa? Si bapak kepala suku masuk Islam. Lalu apa kata si calon menantu? Bapak, saya nggak mau Bapak kalau masuk Islam depan saya aja. Masuk Islamnya harus depan orang banyak. Akhirnya keislaman itu diumumkan depan orang banyak, sekampung, sedesa, sekeluarga. Ya namanya kepala desa apa diikutin. Akhirnya orang semua pada ikut syahadat semua, sekampung masuk Islam. Itulah yang ditempuh diantaranya oleh Ustadz Fardan Garamatan. Ustadz Fardan Garamatan di Irian. Kalau ini di seluruh Indonesia, makanya ketika si pedagang yang ganteng menikahi anak kepala suku yang cantik, lalu anak itu dinikahi. Kalau sudah dinikahi, boleh tidur berdua nggak di kasur? Bisa punya anak nggak? Halal nggak? Nah, anaknya udah 3, mungkin 7. 3 dulu 3 ya. Pak, akunya nggak enak kalau di sini terus. Aku mau merantau. Ketika merantau, dititip tuh istrinya. Dia pergi ke kampung lain. Kan bini baru atuh. Ya, ibu dari awal kan udah nanya tadi ibu, jangan marah ya. Akibatnya satu pedagang muslim datang ke sebuah kampung, mengislamkan kepala suku, masuk 10.000 orang masuk Islam, dia pindah ke kampung lain, dia nikah lagi, sana warganya 100.000. Nggak urung, saudara-saudara Islam, yes, saudara, nggak pakai begitu-begitu. Nah itulah maka terjadi variasi. Keislaman orang di Sumatera Barat, keislaman orang di, nah itu variasi itu karena prosesnya ada yang memang benar-benar ada penguatan, ada yang pendekatan budaya, ada yang pendekatan pernikahan. Wah ini kalau ini bisa sampai 1:30 nih ngajinya nih. Ya cukup dulu. Berkeluarga, ya ternyata Ustadz ini punya menantu Ustadz juga. Ayo, bikin pesantren jadi tambah besar, kan gitu Pak ya, banyak hal. Oke, yang kedua bermasyarakat. Resep penyatuan umat itu bermasyarakat. Sekarang kalau ada ketua RT-nya Kristen, ketua RW-nya Kristen, masyarakatnya 90% Muslim, menurut jamaah nyaman tidak? Halo? Dia ada acara, ada kematian, ada apa, masa dia nyambutnya gitu? Nah, jadi resep persatuan, kenapa saya bilang dengan rumus ini? Karena kalau kita bicara dibahas, Bapak kecil, Pak, bubarkan NU, bubarkan Muhammadiyah, kita bikin saja umat Islam yang satu. Itu bukan persatuan, itu pemaksaan persatuan. Maka jadinya P3, Partai Pemaksaan Persatuan. Yang ketawa nggak tahu. Nggak ada. P3 itu adalah keinginan Pak Harto yang membentuk P3 dan PDI. Maka PDI itu isinya Parkindo, Partai Kristen, PKI yang pura-pura bukan PKI tapi banyakkan PKI-nya. Jadi kalau saya sekarang sebagai orang yang suka menerangkan bagaimana PKI itu ada di parlemen, ini yang nulis dia bukan gua. Ini buku kedua yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen, yang menulis namanya Ripka Ciptani. Ayahnya tinggal di Solo.
Jadi kebangkitan PKI hari ini sudah khatam, sudah selesai. Kitanya aja, PKI-nya mana? PKI-nya mana? Udah jelas sekarang yang dikunci, yang disuruh gulung karpet cuma Islam doang. Memang musim Covid orang-orang di Bali nggak pada ibadah. Di musim Covid tahun 2020-2021, 35.000 mereka mengadakan acara kebaktian tanpa masker, berkumpul, nggak ada yang ditangkap. Kelompok Islam dikit-dikit ditangkap, gulung-gulung digulung lagi. Padahal penggulungan karpet itu tidak ada kekuatan hukum, cuma edaran gugus Covid. Edaran itu bukan keputusan hukum. Harusnya pengurus masjid menolak. Tapi memang dasar kita umat Islam dari dulu biasa ditakut-takutin. Jadi kalau bilang politik, umat Islam itu mati sebelum ditembak. Belum ditembak udah mati. Ya. Nah, saya pikir itu. Jadi untuk resep insaniahnya bernegara, ya, berantar negara. Memang kita sedih. Kita punya OKI, organisasi konferensi Islam. Kalau Anda memahami OKI itu nangis gitu. Kita berharap dengan adanya OKI akan ada strategi perlawanan menghadap Israel. Ternyata OKI itu hanya rapat persekian tahun sekali. Yang dibahas cuman harga minyak per barel. Sedih kalau yang tahu, sedih gitu. Ya. Cuman kan ini biasanya nggak disebut ke masyarakat. Maka jangan heran umat Islam tuh alih-alih dia mau membela, tahu aja dia tidak. Lagi-lagi anak Solo tuh yang berangkat ke Cina, ke Uyghur Xinjiang kan, ketua FKAM, ya, Ananda Umar Khes, Ustadz yang ganteng juga. Nah, saya pikir itu. Jadi kalau kita teruskan resep insaniah yang berikutnya adalah membangun kekuatan umat dari segala potensi. Dan ini harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya kompak dan memang inilah yang dihancurkan. Kerap kali saya kalau mengisi acara pernikahan, tausiah, ada orang mengawini anaknya atau menikahkan anaknya. Kita ini punya keluarga seolah-olah sakinah. Seolah-olah keluarganya harmonis, ya, seolah-olah gitu ya. Karena yang tahu sebenarnya adalah Anda sendiri. Sekian dulu, mungkin nanti ada waktu untuk kita dialog. Saya nggak tahu waktunya. Mohon maaf, mudah-mudahan jamaah menangkap. Jangan sampai acara ini bubar lalu Anda tidak berpikir akan mengerjakan apa. Yang pertama, pastikan Anda pasang bendera partai Islam yang Anda suka. Ya, kalau Anda nggak pasang juga nggak apa-apa, saya cuma nganjurin doang. Yang kedua, kalau ada pertemuan-pertemuan RT, Anda minta DPT, daftar pemilih tetap. Tanya nama Anda mana. Jangan diam aja, Bu. Karena di beberapa daerah itu yang dikasih Pak cuma belangko kosong. Nggak ada isinya. Nanti isinya nama-nama orang Cina tuh, hati-hati. Ya, masyarakat tuh nggak boleh ngerti. Nanti kita dalam pemilihan kita nyoblos tapi nama kita nggak ada. Jadi ketika didaftar, direkapitulasi, nama yang muncul nama Cina-Cina. Makanya kita harus minta, jangan mau di beberapa daerah itu kejadian rapat-rapat, terus DPT-nya mana? Nanti DPT-nya belum ada. Nah, makanya dari bawah harus. Nah, bentuk-bentuk yang lebih praktis nanti kita ada setelah bertemu. Nanti kita akan ada pendidikan politik umat dan nggak ada urusan dengan partai saya, enggak ya. Saya tidak sedang bermain partai politik praktis, tidak. Saya bermain partai politik strategis. Jadi di masjid itu kita harus bicara politik dengan dua kerangka, politik strategis dan politik keumatan. Jadi kalau masuk masjid pakai gambar partai tertentu kampanye dilarang, nggak boleh. Jangan dikasih izin saatnya, nggak boleh. Partai walaupun dia kesukaan kita. Masjid tidak boleh dipakai buat partai yang memenangkan seseorang atau partai tertentu. Masjid akan memenangkan partai yang akan membela Islam dan semuanya jelas. Kenapa Ustaz cuma nyebut 5? Dalam kitab hadis Arba'in, hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Niat itu adalah asas. Kalau kita berorganisasi, lihat asasnya. Kalau dalam saya bahasa gampangnya, mudahnya, asasnya Islam, agendanya Islam, tujuannya Islam. Walaupun bapak-bapak dan ibu kecewa dengan P3, pemilihan gubernur Jakarta 99,9% warga P3 milih Pak Anies Sandiaga.
termasuk pilpres. Ya, karena mereka tetap manggil saya kalau ada rapat-rapat khusus tuh. Gimana Ustaz? Kita pilih yang diarahkan ulama. Ya. Jadi P3 itu yang agak susah tuh kepalanya sering diambil orang. Biar aja kepala busuk-busuk sekalian dah. Sedih saya terus terang aja kalau boleh bilang, saya ini kader P3. Masa nggak ada angin tahu-tahu sekjennya Pak Yunus Yospiah. Kapan P3-nya tuh Babe? Ya, kita dari bawah sampai dikejar, sampai dikasih rantai, sampai di kepala kita dipapak pakai kaso berpaku oleh anak-anak PDI, bukan PDI dulu, anak Golkar. Dulu kan yang galak sama P3 orang Golkar ya. Udahlah, jangan ngomong masa lalu. Masa depan kita akan memenangkan presiden pilihan umat Islam. Jangan berubah dulu kecuali nanti ada pengarahan resmi dari ulama kita sekarang bagus konsolidasi. Saya akan terangkan tergantung pertanyaan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengatur acara kalau masih ada waktu. Baik, Bapak Ibu sama pengajar Kolosaki, apa yang disampaikan oleh Ustaz Adnan Tanjung semoga dapat menambah keimanan serta pengetahuan kita. Oleh karena itu, barangkali ada beberapa pertanyaan yang terlalu banyak. Ini juga perlu didapatkan pertanyaan baik dari ibu maupun bapak maupun Bapak satu, ibu. Bapak dua, ibu dua. Jadi mau ketawa saya. Bentar Pak, biar tuntas. Ibu-ibu kosong. Kosong ibu-ibu. Oke ya, ibu-ibu udah dikasih kesempatan. Ntar jangan lapor Komnas HAM perempuan ya. Atau pengajian diskriminasi. Bapak-bapak cuma satu. Ada dua. Tiga ya. Udah selesai Pak, tiga Pak. Satu ini, satu yang ini, satu yang di belakang. Ini yang nanya guru saya ngeri juga nih. Silakan Ustaz. Salam. Tadi juga menyampaikan tentang adanya pertemuan dengan Pak SBY dan juga dari pemirsa kita kritik karena menjalani politik sekarang dari partai Islam yang saya bergabung yang mengubahnya PKS antara P3, PAN, PBB itu melenceng ke yang lain. Artinya belum ada perkembangan partai Islam untuk menyatukan suara. Jadi mungkin belum bisa menjelaskan sekilas tentang pertemuan dengan Pak SBY dan juga berbagai besar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Bapak ini ya, dan nanti yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ikut alumni SD, SMP, SMA, bahkan di grup AMC. Saya tahu kita masalah politik, saya sering di kabur gitu, sering dihasilkan. Kadang-kadang keluarkan dari kantor mungkin apinya itu melakukan dari Iya, saya sudah bisa menangkap posisi. Yang terakhir, di belakang tolong dibantu. Ibu-ibu sayang ya, ibu-ibu gak ada yang artinya. Kunci kemenangan kita dua, ibu-ibu sama milenial. Kalau ibu-ibu juga tanya, berarti sudah ibu-ibu udah pintar semua.
Bagusnya antum sendiri deh, biar sayanya lihat. Nah, Pertanyaannya adalah apakah ada plan B ketika tahun yang sudah disebut tadi di sini yang pemerintah itu gagal mendapatkan cek untuk menjadi capres? Karena ini kan luar biasa ya, yang luar biasa. Apakah ada langkah plan B untuk ketika tidak mendapatkan tiket? Ya, mungkin itu. pertama saya ingin mengapresiasi pertanyaan ini, pertanyaan yang membuat saya perlu mengkabarkan. Saya bertanya kedua, ini hampir di semua pengajian muncul pertanyaan. Jawabannya jadi dilema. Ini ada sebuah fakta bahwa memang ada pandangan-pandangan sekularisasi yang serius. Jadi kalau kita bicara perbankan syariah, semua setuju. Ayo jamaah ikut dulu kerangka berpikir saya. Ketika sistem perbankan di Amerika, the Lehman Bank dan sistem perbankan nasional Amerika hancur-hancuran, mereka menganggap perbankan syariah sebagai solusi. Kelompok-kelompok para oligarki Taipan Cina itu juga mereka banyak mengadopsi, dan kalau mau tahu uang mereka tuh di perbankan syariah itu triliunan. Karena kebetulan salah satu adik ibu saya, paman saya itu pernah jadi wakil gubernur BI waktu zaman Pak Sahril Sabirin. Sekarang saya tanya jamaah, kalau untuk urusan ekonomi, keseimbangan moneter dan pengaturan sistem keuangan internasional, perbankan syariah dianggap solusi. Kalau saya bilang sistem politik Islam juga solusi, wajar kan? Tapi ternyata nggak bisa. Kenapa kita terkunci? Dan inilah sebetulnya adalah sebuah pekerjaan yang dikenal perang pemikiran al-Ghazali. Sayang pembahasan ini mungkin membutuhkan satu proses pengulitan dulu. Tapi kata kuncinya buat Bapak yang bersangkutan, usul saya, Anda kalau nggak dikeluarin, masukin terus berita-berita politik. Anda harus siap, ya, masukin aja. Karena di samping yang menolak, diam-diam ada juga yang mikir dia juga ya. Yang kedua, Anda bergabung atau bikin grup sendiri, grup cinta politik Islam. Karena ini terus terang pertanyaan beliau ini pertanyaan yang muncul di semua forum-forum yang ada saya. Dan ini merupakan kerja sistematik yang dibangun sejak kita berhadapan dengan PKI yang dibubarkan pada tanggal 12 bulan Juni tahun 1966 dengan terbitnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966. Ketika Indonesia dibangun pertama dengan Orde Baru yang asli dan idealis itu angkatannya tahun 66, 67, 68, sekitar 3 tahun. Tahun 1969 keluarlah yang namanya buku tebal yang berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional. Dikeluarkan oleh CSIS. CSIS ini sebuah lembaga pemikiran yang dimiliki oleh jaringan Zionis Amerika Kristen, yang perwakilannya ada di Indonesia, bertempat di Tanah Abang 3. Isinya kebanyakan kelompok-kelompok Islam liberal, Kristen Katolik. Di buku yang bertebar 800 halaman itu, di halaman 18 dikatakan bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Jadi kita tuh sudah dilemahkan sejak jauh-jauh hari. Kan enggak logika, kita nih mayoritas kok kita dibilang penghambat pembangunan. Siapa yang punya cara begini? Kita harus catat betul. Jadi kalau muncul orang nggak boleh ngomong politik, nggak boleh bicara politik. Pada pemilu 2014, DPC PDIP Jakarta Timur mengeluarkan postingan di Facebook. Barang siapa ustadz yang berceramah, berkhutbah, bertausiah membahas tentang politik harus ditangkap. Saya buat pertanyaan pertama, sejak kapan Satgas PDIP boleh nangkep orang? Itu dulu harus kita pegang. Ternyata beberapa teman-teman yang tidak sempat tahu itu bersebar,
teman-teman Satgas PDIP di mana-mana udah pasang karena merasa jagoan, nggak ada yang bisa ngelawan. 2 orang ustadz di Bandung ditangkap dengan tuduhan berkhutbah politik. 1 orang di Karawang yang kebetulan Jawa Barat. Tiba saya berkhutbah di sebuah masjid yang namanya sama, Ini Baitur Rahmah ya. Itu waktu itu masjid Baitur Rahman. Ya kurang lebih sama lah masjid sebesar ini. Saya khutbah. Salam, azan. Kita berdiri, kita baca salawat, kita syahadat, salawat, puji-pujian dan pesan takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau khatib sudah di atas mimbar, yang boleh bicara, yang boleh ngobrol, yang boleh keluar suara dalam konteks bicara, lisan siapa? Khatib. Dah. Sebelum khutbah diteruskan, kepada jamaah, tolong tengok kiri kanan. Siapa yang sibuk-sibuk mencatat, sibuk-sibuk merekam, tangkap dia. Lari 2 orang pak, lari. Kalau bahasa Betawinya ngibrit, wah ngacir. Udah ya, saya khutbah terus. Selesai khutbah Jumat, jamaah pada senyum-senyum, kabur. Iya, karena kita ini kadang-kadang umat Islam ini tidak mempunyai kemampuan untuk mempunyai feeling respon politik. Sama dengan ketika pengesahan undang-undang pornografi, porno aksi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat dulu kan menyusun undang-undang pornografi, porno aksi itu kan lama, bertahun-tahun. Ketika disahkan, lalu Gubernur Bali konferensi pers di kantor gubernuran bahwa kami menyatakan akan melepaskan diri dari Indonesia. Aduh, anggota DPR semuanya gak ada yang ngomong. Sayang saya 4 kali nyalon gagal terus. Kalau ini sih cuman kalau doang Pak. Kalau saya langsung interupsi. Tangkap Gubernur Bali. Iya dong. Kan menetapkan undang-undang itu kan disusun dengan perwakilan partai yang juga berasal dari Bali. Ketika dibahas RUU-nya juga didatangkan DPD dari Bali. Ketika ikut pembahasan dia ikut, ketika sudah jadi hukum, maka semuanya harus terikat ikut. Nah itulah yang kita lengah dengan lahirnya undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan ini mengerikan, Bu. Jadi nanti yang namanya ginjal, jantung, kalau ibu punya anak sakit apa, nanti diambil-ambilin, dijual, ibu nggak bisa nuntut. Tapi kan karena kita nggak punya kesadaran politik kolektif, kebijakan-kebijakan yang membahayakan kita tidak kita persoalkan di saat perencanaan. Kita baru terkejut setelah disahkan. Kalau sudah disahkan kita protes, namanya apa? Pemberontak. Kan kata dokter, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kita hampir jarang ada pengajian politik, akibatnya kita tidak tahu. Saya di penjara vonis 4 tahun. Bukan saya bangga, tapi saya belajar banyak. Ternyata di dalam penjara itu ada orang yang kesalahannya. Bayangkan, Bu, di penjara vonis 9 tahun gara-gara nikah. Bapak, jangan ketawa dulu. Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa perempuan yang boleh nikah itu di usia 18 tahun. Jadi ada satu orang kawan yang kebetulan di aktivis dakwah, dia ustadz. Itu istrinya umurnya 18 tahun 10 bulan. Undang-undang perkawinan 19 tahun, Bu. Kebetulan bulenya atau bibinya dari si perempuan ini seorang jaksa. Dilaporkan pertama bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua membawa lari anak orang. Yang ketiga membuat ketidaksukaan, membuat macam-macam. Bayangkan nikah cuma kurang 2 bulan di penjara 9 tahun. Undang-undangnya ada. Ibu-ibu juga kalau mau nangkap suaminya gampang, Bu, nanti ya. Bapak-bapak nih, dalam hukum munakahat, kalau Anda menikah lagi, Anda harus izin nggak sama istri Anda menurut syariat Islam? Coba-coba kena Undang-Undang Perkawinan pasal 378, barang siapa seorang laki-laki menikah tidak dapat izin dari istrinya, di penjara 5 tahun. Jadi, Bu, kalau suaminya mau di penjara, laporin aja, Bu.
Tapi kalau kepelacuran, apa itu hak asasi? Kenapa bisa ada undang-undang begitu? Undang-undang itu ada sampai sekarang masih ada. Karena kita dari jangka lama nggak pernah ngaji politik. Anda boleh nolak-nolak, orang itu nanti dipegang jaksa, kita dipanggil. Saya kalau cerita sedih, Ustaz. Kenapa kita? Makanya saya minta mulai dipikirkan setelah malam ini, di samping kita ngaji fikih, sirah, ngaji politik. Tapi pesankan, ustadznya jangan kampanye pribadi. Jangan memanfaatkan untuk memenangkan dirinya atau partainya, nggak boleh. Itulah saya bersyukur sebagai kader PII. Karena kami dulu di PII itu setelah hari terakhir kita akan berikrar bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Betul ya? Betul kan? Kalau kita kan gitu dulu, kalau mau basic terakhir, kita kemana-mana. Jadi untuk pertanyaan antum, jawabannya adalah antum jangan merasa bersalah, tapi juga nggak usah dibantah, capek. Semua bungkul, jumpang bayar pun capek, otak terdablek gitu. Tapi mereka tuh isinya fasih baca, pakai ayat, pakai hadis, ya, kayak Islah Bahrawi itu ya. Anak-anak pesol-pesol aja dibilang teroris. Saya lihat itu channel Ustaz Alfian Tanjung. Oke, penanya pertama. Ustaz Mairul nanyanya yang ngeri banget ini. Yang pertama itu Ustaz Mairul, nanti kenalan sama dia. Beliau ini ahlul Quran. Dia spesialis mengajar Quran, makanya saya ngeri-ngeri acung tangan, dia protes bacaan saya lagi. Jadi ayatnya kurang tepat, Ustaz. Waduh, gawat itu. Ya. Boleh aja tapi jangan depan umum. Bisikin aja, betulin bacaan saya. Pertemuan dengan Pak Anies Baswedan merupakan pilihan yang sudah saya lakukan sampai 3 kali. Makanya saya mohon pada jamaah doakan saya agar berdua. Tanpa alasan. Pokoknya Alfian ditangkap, Habib Rizik itu harus dibunuh. Ya. Serius saya ngomong, bukan gojekan. Jadi dilema nih Ustaz. Duduk aja di dapur Solo gitu. Kalau makan kartini, nggak bakso tadi dulu ya, makan bakso tiap hari gitu. Jadi pertanyaan dari Ustaz Mairul ini adalah bagaimana Pak Anies Baswedan, betul tadi penanya ketiga, bagaimana plan B? Plan B kita adalah orang Taliban. Kalau saya berarti kita kultur kita korupsinya masalahnya. Ustaz ditangkap satu, tetangga sebelah aku gak kenal. Ya nggak tuh. Kalau ada Ustaz ditangkap kan tetangganya kita gak kenal semuanya. Beda dengan di Bandung, di Jawa Barat. Jawa Barat itu ada ulama namanya Pak Atiyan Imam. Dia itu ketua anti Syiah nasional. Misalnya kalau ada ustaz satu ditangkap, itu 400 sampai 600 sampai 1000 itu ada di kantor polisi. Mereka nggak akan pulang sebelum ditangkap, itu pulang dulu. Itu keren. Nah, ini susah. Satu ustaz ditangkap, ustaz jangan ngumpet. Saya nggak berani juga kasih contoh yang persis, beda kan, beda alam. Kalau ustaz latihan kan memang usianya juga hampir 70 tahunan. Ini pertanyaan ketiga ini nanti mungkin bagian yang akan coba saya. Kita jangan gentar dulu, jangan ambil keputusan karena kita punya keyakinan Allah akan memberikan kita yang solutif. Percayalah ya. Walaupun pertanyaan ketiga saya sportif, saya memang ini dilema. Nah, Ustaz Mairul, Anies Baswedan adalah seorang anak manusia biasa. Tapi kita bisa melihat bagaimana beliau dengan cukup jernih dan jeli, misalnya ketika dibuat infrastruktur dan jalan tol dengan formula, dia bisa membuat formula yang sama dengan output yang berbeda, kan keren kan? Nah, itu membutuhkan pertemanan, bahwa dalam diri beliau ada kekurangan. Iyalah, orang dia bukan Rasulullah. Saya pun juga nggak merasa, dan saya nggak pernah mengkampanyekan secara apa huwa gitu.
Yang jawab kan tadi jamaah bukan saya. Saya nggak nyebut kok. Yang nyebut calon presiden kita siapa kan jamaah tadi kan. Nggak ngaku emang tadi teriak-teriak. Saya nggak teriak-teriak dari tadi. Nah, Anies Baswedan adalah salah satu anak manusia. Dia punya ring yang kuat. Kakeknya A.R. Baswedan, salah satu orang yang dengan sangat gigih untuk mengakses kan dalam sistem tata negara. Apabila sebuah negara merdeka, dia belum mendapat pengakuan internasional, maka negara tersebut belum bisa disebut negara yang otonomis. Itulah yang dialami oleh Taliban hari ini. Indonesia saja belum mengakui Taliban sebagai negara. Mungkin kalau presidennya Pak Anies belum tentu juga. Kenapa? Karena Pak Anies dimajukan oleh partai apa? Tadi makanya kita harus ngerti. Kita punya jagoan. Jagoan kita keluarnya dari partai yang bukan partai kita. Apa partainya? Apa partainya? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Bukan itu ketua umumnya, yang punyanya James Riyadi. Kasihan dia, lu nggak tahu. Baru tahu juga. Ini kasihan kita. Jadi kita di umat Islam karena kita tidak terbiasa pengajian politik. Jadi ketika kita bersemangat mendukung beliau, yang nggak ada pilihan, betul Mas tadi Mas plan B. Lalu ada pertanyaan tadi, Pak Mairul, P3, PAN, PBB, kenapa tuh? Kan udah dibilang oleh Pak Bambang Susatyo, partai-partai yang ada itu partai yang tersandera dengan 1 triliun. Jadi uang sejumlah itu betul diserahkan pada ketua umum. Makanya ketua umum itu jadi Tuhan. P3 itu sejak 2019 tidak lolos. Dia cuma dapat 16 kursi. Tapi kenapa sekarang ada 19? Yang 3 itu kunci catur yang dikasih oleh yang dilawan oleh si Rocky Gerung. Kalau main catur ketiga skakmat. Makanya ketika saya bagi-bagiin bendera, ibu-ibu nggak mau ngambil bendera P3. Bu, kenapa nggak ngambil? Partai pengkhianat. Nah, Bapak Ibu boleh tidak suka dengan P3. Ini kader dan pengkader P3. Ya persoalannya kan kita lihat di zaman sekarang ini orang bisa punya apa jadi apa. Orang tanya lu punya duit berapa. Itu juga introspeksi ke masyarakat juga. Sekarang kenapa? Di DPR itu ada 200 lebih anggota DPR RI yang dari titisan, tetesan, sperma, tetesan sel telur PKI. Saya nggak sebut satu-satu. Kalau nama yang kedua dan ketiga saya dipanggil polisi lagi. Yang jelas penulis dari Kaciptani. Kenapa di DPR RI itu banyak anggota DPR RI, DPRD seluruh provinsi Indonesia dari anak-anak cucu-cucu PKI? Karena orang-orang PKI yang tersebar di seluruh dunia, mereka menyiapkan fulus. Maka kalau kita simak arahan dari Gus Baha, kita bisa renungkan ulang. Mereka 200 orang. Jadi segala undang-undang yang akan memberatkan umat Islam, yang akan mencederai umat Islam, ibu bapak sekalian, dulu zaman saya kecil, ini kaki saya sering dirotan sama ibu saya. Kuping saya tuh buat ngaji tuh. Sekarang ibu punya anak, ibu rotan, ada bekasnya, dia datang ke polsek, jadi LP laporan, dan ibu akan dipenjara 6 tahun penjara. Jangan main-main mukul anak, apalagi kalau anak itu suka lihat semua. Sama dengan bang ibu kalau tahu suaminya nikah lagi, laporin polisi, dia dipenjara 5 tahun. Seneng kan? Laporin aja. Jadi bapak-bapak nggak usah nikah lagi pak, jajan aja. Loh, jajan ketawa, lapor ngelawak, jadi gimana? Ya udah, gak jangan bahas gituan, ntar nggak dipanggil lagi. Ibu-ibu tuh paling kagak suka ustadz yang istri lebih dari 1. Langsung dibilang iya. Ada yang bilang iya. Ya, dan emang gituan tidak untuk dibahas dan hukumnya mubah. Satu yang mubah, bapak-bapak jangan takut, kerjakan saja, resiko tanggung masing-masing. Iya, kan saya ngomong, gara-gara saya ngomong, bapak-bapak berbondong-bondong. Emang Ustaz Alfred istrinya berapa? Wah, balik lagi. Rusuh dunia persilatan.
Sementara saya tidak perlu mengurai karena ini kondisi memang eskalasi. Pertanyaan yang cukup sederhana tentang wakil. Siapa wakilnya Pak Anies Baswedan? Jadi wakil ini pun nanti akan jadi sebab tidak bisanya kita melakukan kapitalisasi kemenangan. Saya hanya sementara mohon maklum pada jamaah, bukan saya bermain politik atau rahasia-rahasia. Ini memang Pak Anies Baswedan ini kalau bahasa tiket, kalau bahasa saya suka naik kereta dari Solo balapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya nih, saya dengan Pak Ustadz berdua sampai di stasiun Solo balapan, kita mau ke Jakarta. Beliau ini orang kaya. Uang di rekening banknya aja 13 triliun. Di ATM atau di kantongnya mungkin ada 20 juta kali. Tapi tidak pegang tiket. Saya cuma punya ongkos untuk naik taksi pulang ke rumah nanti di Tangerang. Tapi saya pegang tiket. Yang bisa masuk ke dalam kereta, saya apa beliau? Ya kan? Perhatian, tolong perhatikan. Nah ini yang sedang dihadang terus. Sudah 19 kali KPK mengadakan sidang, gelar acara, gelar perkara. Nggak ketemu-ketemu untuk Formula E. Kesebut loh sama saya jadi. Jadi Pak Anies itu kalau kata bahasa mau lewat mana susah ini nggak nembus, ini cari-cari kesalahan. Sekarang untuk buat beliau lolos, ya cuma satu, pertolongan Allah dan doa dari kita semua. Ada hadis Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, wahai para orang-orang, barang siapa engkau mendoakan temanmu padahal dia tidak minta didoakan, kau tetap mendoakannya, maka Allah berkewajiban untuk mengabulkannya. Ya, ibu-ibu mau doain Pak Anies ya? Doain aja. Ya kalau enggak ya Pak Ganjar aja di presiden gitu ya. Mau ada 3 doang masalahnya. Kalau mau majuin Pak Habib Rizik nggak ada jalur independen. Ya jadi kita, saya mau golput aja. Ente golput nggak apa-apa. Nanti di Solo seluruh anggota DPRD-nya mereka semua sekarang aja juga udah produsen daging anjing nomor 2 se-Indonesia. Jamaah biar tahu ya, Solo ini produsen daging anjing nomor 2 se-Indonesia. Keren ya? Ya karena dapat restu dari ketua fraksi partai tertentu. Jadi suka ataupun tidak berpartai politik, mengisi DPRD itu dari kader-kader Islam itu, kita punya keran 5 partai plus partai yang bisa kita pakai. Partai yang berbasis Islam, saya nggak sebut namanya lah. Partai Islam itu 5, itu udah keok-keok nih yang kelihatan agak ini ya, PKS dan Partai Umat. Partai Umat juga agak berat secara nasional. Pak Mairul maunya lebih jauh lagi ya. Ya. HRS. Ketika saya pergi haji, umroh yang kedua. Umroh tanggal 17 sampai 25 Desember 2019. Tanggal 23 Desember saya diberi kesempatan bertemu dengan beliau melalui teman-teman ketua Front Pembela Islam Saudi Arabia. Ustaz, cuman boleh bertiga. Rupanya ada warga Solo karena saya bersama istri saya. Jadi saya tuh bulan madunya ke Mekah. Tapi nenek-nenek sama kakek-kakek ini udah tua. Kedengeran, ikut. Nah, sampailah saya kemudian ke dalam rumah beliau. Nah, ini mungkin penting buat semua bahwa ternyata memang kekuatan Habib Rizik ini secara emanatif harus kita kawal. Jadi kalau sampai Habib Rizik sudah menegaskan pilihan kita kepada siapa, itulah yang membuat Jakarta menang. Ya makanya Habib Rizik benar-benar perlu dimaklum, pengumuman terbukanya entah akan disebutkan, entah bagaimana caranya. Kenapa? Ketika satu calon itu disahkan dengan dikasih pecis, ini saya ketemu istilah pecis dari bini saya nih. Kalau Betawi mah peci. Ketika itu saya bilang pecis, saya kan ketawa. Salah ya mas. Ibu baru dengar pecis, ketika peci kalau dia. Ada kan yang pas jadi dikasih peci ya? Ya mau peresmian calon presiden. Xi Jinping menggelontorkan 300 triliun. Jadi kalau kita semua pada malam ini menghitung musuh dengan kekuatan materi, menghitung musuh dengan kekuatan uang, kita pasti kalah.
Tapi kita punya pengalaman memenangkan di Jakarta, walaupun kita tidak boleh pakai rumus yang sama, karena arena pertempuran lebih luas dan pasukan-pasukan pendukungnya lebih banyak, dan perlu dipahami dukun-dukunnya pun ribuan. Tolong jangan dianggap saya gojekan. Jadi para ahli doa, zikrul maut, para ahli ruqyah, saya tidak ngerti, Ustaz Nairul saya nggak ngerti. Tapi menghadapi situasi ini, ingat nggak dulu yang di mana tuh yang ruginya 4,6 triliun apa namanya? Itu sirkuit apa? Oh, Islam ngomong yang bikin pusing gua. Oh, no, sirkuit masa jis. Mandalika kan mendatangkan si Rara membawa remote dari langit untuk memberhentikan hujan, tapi hujan terus-terusan. Ibu boleh ketawa, Bu. Ini sekarang pertarungan berat. Pertarungan ini fulus. Uang, curang, dan dukun. Jadi saya dengan ngomong gini, musuh saya tambah ya. Dukun-dukun marah lagi sama saya. Maka dari itu kepada semua yang hadir pada malam ini, sebelum saya jawab nomor yang 3 tadi, apakah kita akan membiarkan negara kita menjadi negara yang berhaluan komunis, kolaborasi komunis, Syiah dan Kristen? Apakah kita rela negara kita menjadi negara yang berhaluan prinsip-prinsip tersebut? Menjawab 14 orang. Apakah kita rela negara kita menjadi negara yang berhaluan komunis PKI? Siap bela Islam, siap memenangkan partai-partai Islam, siap memenangkan presiden yang akan diduga membela kepentingan Islam. Takbir! Ibu-ibu takbirnya boleh kencang, boleh pelan, yang penting doanya. Sholat malam. Kayak saya bilang dari tadi, Ustaz, ini Alfian bagusnya ditangkap apa di luar? Maunya ditangkap, nggak pakai alasannya, udah dengar. Karena kan saya bicaranya kan sekarang nggak melanggar hukum sebenarnya, makanya saya langgar. Pokoknya ditangkap. Waduh, benar-benar ini ya. Luar biasa itu bajingan-bajingan itu. Bukan bajingan juga boleh. Tapi Rocky Gerung nggak kena kok ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Anies Baswedan, saya ke rumahnya, saya mau cerita. Rumahnya di Gang Sempit. Kita datang aja, mobil parkirnya jauh, kita nggak bisa masuk. Dan itu memang rumah dia satu-satunya, nggak punya rumah lagi, nggak ada rumah. Jadi beliau ini kalau menurut saya tetap mempertontonkan jiwa Masumi, maaf, saya ngomong begitu. Karena Habib Rizik juga baru punya rumah belum lama. Jadi kawan-kawan yang berjuang di medan perjuangan itu hampir tidak memikirkan dirinya dan keluarganya, terlalu dominan. Kita aja bisa bertamu cuma diterima 20 orang. Ya. Nah itu dilemanya, makanya kemenangan Pak Anies Baswedan di Jakarta itu kemenangan umat Islam. Bukan kemenangan partai pengusung. Partai pengusung digabung cuma 1,5 juta. Suara beliau 4 juta. Berarti suara yang bukan dari partai-partai berapa? 2,5 juta. Itulah kekuatan dari Basra, dari Setullah Madura. Kekuatan dari Mahmud. Pemilu pilkada DKI tahun 2017, ibu-ibu di Jakarta diduga kuat, semua mereka atau sebagian besar mereka mengembalikan sembako dan ampun. Ahok, gua enggak doyan sembako lo. Saya yakin kalau ibu-ibu yang ngaji bisa, tapi bagaimana yang di pinggir-pinggir kampung? Yang mereka berdoa sambil menggenggam uang Rp25.000. Alhamdulillah ya Allah. Dapat rezeki dari PDI Perjuangan. Maka pemilu nanti saya mau nyoblos PDIP. Ibu boleh ketawa, Bu. Saya hampir 4 tahun ada di Solo. Itu terjadi di kampung-kampung. Jadi mereka menangis menyebut asma Allah, bersyukur kepada Allah kan dapat rezeki dari yang tadi saya sebut. Itu harus dijawab dalam bentuk lain. Kalau pola-pola masjid, pola pesantren, pergerakan Islam, ormas Islam, saya nyatakan, saya belum patah mengatakan, kalau umat Islam mau memenangkan kontestasi politik, dia hanya mengandalkan masjid, hanya mengandalkan pesantren, hanya mengandalkan madrasah, dia hanya bisa memenangkan. Siapa yang garap pasar klewer?
siapa yang garap pasar kembang, siapa yang garap, itu harus dipikirkan. Jadi buat siapa mikir ya? Jangan dibayar ya. Jadi, mari kita menjadi pemenang yang disusun oleh survei. Nah, kita buat survei itu bohong. Ya. Terakhir, Indonesia mengadakan survei yang kita sudah 3 kali begitu. Pak Anies Baswedan dapatnya 80. Nah, saya tidak ingin membuat kita euforia di bawah hati. Bagaimana yang menjawab ibu yang menangis kali ini berdoa? Jangan sampai bapak-bapak nggak tahu nih ada kasus ini serius. Kenapa orang-orang model Haji Misbah, model Nur Hikmah, model Haji Muslim, ini muslim-muslim PKI. Dan mereka dididik dulu dengan kelompok-kelompok yang membuat orang-orang Banten banyak masuk PKI. Kenapa? PKI itu Partai Kiai Indonesia. Kenapa di Sulawesi Selatan banyak petani-petani Muslim masuk jadi pasukan petani-petani PKI? Karena BTI barisan tani Islam, itu barisan petani PKI. Kalau kelompok Islam namanya STII, Sarekat Tani Islam Indonesia. Karena dikasih pupuk, dikasih sejumlah uang, mereka ikut BTI pakai seragam dengan logo Paru Arif, dibilanglah BTI itu barisan tani Islam, tapi bohong. Jadi ribuan orang-orang di Sulawesi dibunuh, dia bikin dilema. Satu sisi dia bukan komunis, tapi pakai seragam Paru Arif. Hati-hati, di sini juga sama. Partai-partai itu yang tidak terpapar komunis itu menurut saya maaf, nggak ada. Nah, saya nggak berani nyebut apa siapanya, karena diantaranya teman-teman saya. Jadi kemampuan mereka namanya KKM, kerja di kalangan musuh. Jadi kalau boleh saya bilang, negara kita sudah menjadi negara berhaluan komunis sejak 2014. Tahun 2013 sampai 2015, dari Aceh sampai Ternate sudah berkibar bendera di 60 titik berlogo Palu Arif. Jadi PKI itu sudah berkuasa, tinggal membutuhkan ketetapan hukum tetap, yaitu disahkannya Undang-Undang BPIP. Makanya ketika Undang-Undang HIP mau diusulkan, konsideran dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu ditiadakan. Nah, kesimpulan, Ustaz Merul, Pak Anies Baswedan telah bulat didukung seluruh ulama-ulama, tapi memang belum ada forum istimewa yang mengumumkan secara resmi. Saya membaca begitu karena saya keliling nggak ada, saya nggak ada berhentinya, mungkin saya mati dulu baru saya berhenti. Kan? Kalau HRS mau suka nggak suka, semua komponen pergerakan Islam tetap merasa perlu bertanya kepada beliau. Saya lihat langsung beliau setiap hari itu di rumah beliau tuh tamu nggak kurang dari 1.000 orang. Beliau nggak boleh kemana-mana tapi tamunya 1.000 dari Kalimantan, dari Jerman, dari Prancis, dari mana. Orangnya nggak boleh pergi kan, nggak boleh katanya, tapi tamunya datang kan, nggak ada undang-undang ya tamu nggak boleh datang. Ya, jadi Habib Rizik adalah salah satu tokoh pemimpin umat Islam Indonesia. Ada plan B. Ini yang nanya bikin saya diem ini. Ya pilihannya, ya milih yang bukan Amin Pak Anies Baswedan, gitu. Mau tidak? Mau tidak memilih yang bukan Pak Anies Baswedan? Nah itu persoalan lain. Makanya dari itu saya lagi dengan bilang saya tidak tanggung jawab. Kita masih gunakan sekarang masih bulan Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi nih. Ya, kita kawal dulu sampai beliau pegang tiket. Jadi antum punya duit triliunan gak ada gunanya yang megang tiket saya. Ya, jadi hati-hati nih jamaah semua saya dengan simulasi begini kita jaga betul, makanya ya kita hindari. Saya memang membayangkan berat. Kira-kira menurut jamaah tahun 2024 nanti korban yang mati dibandingkan dengan 2019 lebih banyak apa lebih sedikit? Yang ngomong sedikit itu harapan idealis. Yang ngomong banyak, sekarang ada polisi RW. Saya ingin katakan terbuka, dengan adanya polisi RW berarti pemilu 2024 tidak akan ada yang mati. Kalau lebih banyak kita akan kejar ke polisi RW-nya.
Karena mereka bisa jadi sumber teror. Ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang sistem kebangunan sebuah negara di negara komunis, ciri pertama berkembangnya dengan pesat aliran-aliran sesat. Ciri yang kedua, perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat masyarakat dikuasai oleh polisi. Ya. Udah negara kita kan negara komunis, lu mau bolak-balik kemana lagi? Gue ditangkap 2-4 tahun. Narasumber resmi negara, mah. Saya narasumber di Kopassus, di Wantanas, di BIN, di BAIS, di Wantanas, di Kesbang Pro, Kesbangda. Bayangkan narasumber negara di penjara. Artinya apa? Memang ini virus Ishhadu bi ananal PKI ini itu sangat luar biasa. Ya, jadi saya minta dengan adanya saya di Jazirah Solo Raya, kita sudah mutlak bahwa PKI itu memang ada di sekitar kita. Cirinya, kalau pengurus masjid tidak suka ada pembahasan PKI, karena ada beberapa masjid di Solo ini yang pengurusnya nggak membolehkan membahas PKI, karena pengurusnya anak PKI semua. Jangan nanya masjid mana ya, cari sendiri. Udah kemalaman, saya minta sedikit waktu, mari kita berdoa, semoga ikhtiar kita berdoa nanti bisa ada plan B. Aduh ya Allah, pertanyaan bikin saya terdiam. Memang berat itu. Kalau nggak dapat tiket, ya berarti kita belum bisa pakai pola Taliban. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hidal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikanlah malam ini kami semua disatukan dalam semangat perjuangan muhajirin dan ansor. Jadikanlah kami yang berkumpul dengan semangat muharram dalam pengajian Purnomo CD yang berjalan sesuai dengan agenda yang telah disusun oleh para pengurus. Jadikan kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan terus memperbaiki akhlakul karimahnya. Wahai Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, sehebat apapun rencana-rencana musuh itu, kami lebih percaya akan rencana dan pertolongan-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, keponakan-keponakan kami, dan orang-orang yang di bawah kewajiban tanggung jawab kami untuk mendidik mereka agar mereka menjadi putra-putri yang saleh dan salehah. Ya Allah, kalau malam ini masih bersemayam rasa takut di hati kami, cabutlah rasa takut itu, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang pemberani karena kebenaran yang berasal dari Engkau ya Allah. Kalaulah ragu ini masih hal yang menyatu dalam diri kami, cabutlah jiwa dan rasa ragu itu, agar kami yakin siapa orang yang berjihad di jalan Allah, yang membela agama Allah, Allah akan menolongnya dan memberikan tempat yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kalaulah kikir itu menjadi sikap dan sifat kami, cabutlah rasa kikir itu, agar kami punya kebiasaan untuk berderma, baik berderma merupakan materi maupun berderma ilmu dan informasi. Malam ini kami bermohon padamu ya Allah, lindungilah para pemimpin-pemimpin kami, para ulama-ulama kami, dan calon-calon pemimpin di negeri kami, di antaranya orang yang bernama Anies Rashid Baswedan.
juga Habib Rizik sebagai sosok yang tak terpuji dan terbukti sudah berkali-kali, mungkin berpuluh kali beliau masuk dan keluar penjara. Ya Allah, masih lebih dari 3.000 pemuda-pemudi dan tokoh-tokoh Islam dalam penjara sampai hari ini. Berikanlah kepada mereka kesabaran, keluarga-keluarga mereka kesabaran, dan kami yang berkumpul di kajian pengajian Purnomo Sidi adalah hamba-hambamu yang senantiasa mengingat ikrar kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, kami mohonkan pertolongan pada saudara kami yang ada di Palestina, yang seluruh tanah mereka 100% tanah mereka sertifikatnya sudah dalam genggaman orang-orang Israel. Berikanlah kekuatan kaum muslimin di India, kaum muslimin Kashmir, kaum muslimin di Eritrea, Somalia, kaum muslimin Angola, Zimbabwe, saudara-saudara kami yang ada di selatan Filipina, kaum muslimin Moro, selatan Thailand, kaum muslimin yang ada di selatan Thailand, yaitu suku Yala. Ya Allah, kami mohonkan khusus untuk saudara kami yang ada di Tajikistan Timur, Uighur Xinjiang, sampai akhir tahun 1949 jumlah mereka masih 13 juta orang. Per tahun 2020-an jumlah mereka tinggal 46%. Kami mohon berikan kekuatan kepada orang-orang yang masih beragama Islam, walaupun jumlah mereka sudah di bawah dari separuh. Banyak sekali nestapa dunia Islam, sementara kami pun menduga kuat kalau pemilu 2024 kaum muslimin tidak cukup jeli untuk memilih presiden yang tepat, tidak mau memilih caleg-caleg dan calon kepala daerah, kabupaten dan gubernur yang berhaluan Islam, maka kami akan berhadapan dengan cengkraman bintang David dan bintang merah Palu. Rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakara laka rahaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awaham niba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalaulah yang kunyatakan ada yang kurang berkenan di hatimu, tak kumaksudkan untuk melukai dan tidak membuat senang di hatimu semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tekankan sekali layar berkembang pantang surut ke belakang. Orang sangat menunggu komando dari Solo Raya untuk Indonesia Raya. Ini bukan hanya kata-kata, ini sesungguhnya. Tidak ada 212 kalau tidak diawali dengan parade salib per Desember 2014. Itu saja perhatian buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.